tim harus punya disiplin tinggi gitu kan, tapi kita sendiri nggak disiplin, nggak punya self disiplin, itu susah. Jadi kayak motivator jatuhnya kita ya. Itu cuma jabatan, beda jabatan sama leadership. Jadi untuk how to inspire, build your internal core value. Tapi how to manage itu adalah understand people more as an individual. Inspire ini beda ya. Misalnya contoh kayak kita baru man misalnya, dia jago banget tuh main Wing Chun ya, martial art. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian kita juga beli alat Wing Chun, terus kita latihan juga. Padahal Wing Chun, Ip Man itu di filmnya pernah nyuruh kita, coba kamu belajarin Wing Chun. So inspire itu adalah proses di mana orang absorb belief ya, dan dia mau lakukan from intention dan kemauannya sendiri. So di tim itu happy banget kita kalau kita bisa lihat tim yang sudah inspire. Di saat ada problem dia explore duluan. Di saat ada potensial risk dia udah info duluan. Itu udah tim yang udah inspire. Sering kita bilang, wah tim harus punya disiplin tinggi gitu kan. Tapi kita sendiri nggak disiplin, nggak punya self disiplin, itu susah. Itu jadi kayak motivator jatuhnya kita ya. Nggak memotivate orang lain yang dia sendiri juga nggak lakukan. Oke? Begitupun dengan research. Research ini kan area yang apa sih research itu? Research itu adalah mencari knowledge yang masih belum stabil ya, masih terlalu banyak perubahan di contoh misalnya kayak sekarang artificial intelligence compare to algorithm, AI ini masih research area, knowledge-nya masih di paper. Gimana kita inspire kita untuk still baca paper kalau kita sendiri nggak baca paper? Jadinya motivator. Terus learning. Gimana kita inspire tim kita untuk learning kalau kita as a manager juga nggak learning? Oke? Ambition untuk kita achieve more quality, achieve more progress. So area-area sini, key-nya adalah pressure yourself and then people will see. Nggak baik jadi kayak motivator. Biasa nih kalau misalnya pernah kerja di sales division, di marketing division, itu mereka biasanya inspiring-nya juga beda. Tapi kalau software engineering itu mereka itu mostly follow the boldness, the passion, karena itu yang mereka follow. Bukan motivasi dari motivator gitu. Karena mereka udah tahu pekerjaannya itu sangat berat. Gitu ya. So as a leader itu harus selalu ada di mejanya, di catatan buku catatannya, what to manage, what to inspire, itu yang dia measure ya. Saya sering bilang, ya measure 3C ya kan, sama inspire yourself first, the other will follow. Oke? So imagine a team itu kayak rantai, pernah lihat rantai kapal kan ya, rantai yang saling terikat satu sama lain elemennya tuh. Imagine itu tim kita seperti itu. Ada rantai yang agak lemah, ada yang lebih kuat, tapi semua dalam satu jalinan rantai ya. Nah imagine kalau rantai ini saya tumpukin di atas tanah, terus saya tekan salah satunya, kira-kira ujung mana yang keluar? Ujung mana yang bereaksi di rantai itu? Kalau saya kumpulin gitu, rantainya dikumpulin, terus saya pressure satu tempat, yang mana yang muncul di tempat mana? Kita nggak tahu. Oke? So the key to inspire itu bukan pressure, tapi showing core value kita, sehingga people follow by their own willingness, no pressure. Tim kalau di-inspire, sementara leadernya juga ngelakuin itu mereka akan follow. Nah ini juga saya juga nggak sempurna gitu kan, tapi ini adalah dimensi yang terus menerus saya improve gitu. Dan berharap many leaders juga lakuin ya, karena banyak leaders itu jadi blind dan jadi buta sama tuli karena udah merasa cukup learningnya, atau dia merasa on the top.
Sebenarnya enggak, we still be a leader as long as the people follow. Kalau enggak, itu cuma jabatan. Beda jabatan sama leadership. So, misalnya kayak Mahatma Gandhi, kita put di Papua, dia tetap akan jadi Mahatma Gandhi gitu kan. So how? Sekarang kita talk about how. Di sini nggak ada jawaban yang trivial, nggak ada resep misalnya bagaimana ya. Karena tiap-tiap orang itu unik. Dan sebagai good manager sama leader, kita juga harus respect any individual in team as a unique individual. Tiap-tiap orang beda-beda cara how to motivate mereka. Ada employee kita yang motivated by money, ada yang by achievement, ada yang by visibility, macam-macam. Kita harus sensitive enough untuk bisa membaca what motivate people. Oke? Dan dari situ baru kita bisa how to manage dan inspire. Ya. So untuk manage people, pertama understand our people as individual. Jadi engineer itu bukan kayak mesin yang saya kasih input dia akan keluaran output besok. Dan kalau enggak kita anggap dia enggak bekerja gitu. Itu enggak bisa begitu. Kita harus ngelihat ini sebagai individual. Ada engineer yang tipikalnya complexity king. Dia senang ngerjain hal-hal yang kompleks. Tapi di saat disuruh bikin user interface yang harusnya gampang, itu nggak jalan sama dia. Kenapa? Karena dia complexity king. Ya, jadi kita harus punya map of individual tuh. Ada juga orang nggak suka tuh terlalu kompleks ngurusin algoritma atau desain arsitektur, tapi dia punya skill biasa-biasa aja, tapi dia sangat persistent build features, bikin UI, bikin chart, bikin database query. Imagine tim itu kayak gamifikasi dari banyak dari membernya dengan unik karakteristik. Nah, tugas kita as a leader itu membuat gamifikasi ini jadi produktif, ya. Banyak orang bilang harusnya tim itu sangat harmonis nih, misalnya semua agree. Nah, itu tim itu juga nggak semestinya begitu, karena biasanya jadi kita jadi cuman satu arah gitu kan. Ada juga orang manage team dengan make them as a competitive game, ya. Karena menurut teori, di game teori, even dalam competitive game kita bisa dapat productivity yang lebih besar. Ada juga orang bilang bagusnya timnya itu harmonis, semuanya nggak usah compete gitu ya. So apapun itu, kalau memang berdasarkan pemahaman tentang karakteristik setiap individu, itu bisa. Tapi bukan hanya karena menciplak cara orang lain men-setup, terus masukkan ke timnya secara paksa. Ini yang banyak saya lihat nih, orang misalnya setelah ikut training Scrum, Agile methodology gitu ya, balik ke tim, kita harus lakukan begitu. Tapi dia nggak tahu bahwa timnya itu bagaimana dinamikanya itu dia belum tahu. Akhirnya nggak ada gunanya yang seperti itu. Karena Scrum itu more on disiplin di dalam project management, bukan, itu more on culture. Nah kalau timnya nggak ready, ya nggak ada gunanya, nggak akan dipakai juga, itu cuma jadi jargon aja. Oke, so di bagian how to manage itu harus selalu start dari understanding team member secara individu. Jadi semua manajer itu sebaiknya punya diskusi informal, formal, dia tahu kapan harus berbicara, kapan bisa informal, karena biasanya untuk knowing person karakteristik itu biasanya informal way yang lebih works. Misalnya sambil main game sama-sama, sambil olahraga sama-sama, sambil ya macam-macam caranya, tapi biasanya informal untuk kita bisa mengetahui personality. Ya. Kalau formal biasanya people hide their personality. Oke? Dan bagaimana to inspire? Nah ini, jadi kalau tadi kita waktu memanage itu kita harus look them as a individu dan explore dengan cara-cara pendekatan yang possible. Nah kalau untuk inspire itu justru kita harus look inside, what value yang kita have, yang visible di orang lain. Kayak tadi saya cerita Ip Man ya, waktu lihat nonton movie-nya itu, berapa banyak orang yang terinspire sama dia hingga saat ini.
Begitupun Muhammad Ali. Begitupun orang-orang olahragawan yang legendaris lainnya. Kenapa? Karena people follow their boldness. People follow value internal yang dia punya. Dia nggak pernah nyuruh-nyuruh orang follow dia, inspire dia, ya. Jadi untuk how to inspire, build your internal core value. Tapi how to manage, itu adalah understand people more as an individual. Jangan cuma anggap engineer itu sebagai mesin yang dikasih tugas harus selesai. Tapi understand kesulitannya, misalnya background keluarganya, apa yang ada masalah apa, misalnya ada engineer yang mungkin punya orang tua yang sudah tua gitu kan, dia harus taking care, sehingga itu jadi hal berat buat dia misalnya untuk ninggalin rumah gitu kan. Ada case-case seperti itu. Ada juga employee yang mungkin punya anak yang disable, sehingga hal-hal mengenai ini tuh sensitif buat dia gitu. So hal-hal kecil seperti itu harus kita explore as a leader untuk cari tahu how to communicate, how to inspire dengan benar. Okay? Dan untuk inspire yang harus kita explore itu adalah what value. Saya percaya setiap orang itu punya value, core belief ya. Dan itu kalau dia nggak punya, dia nggak mungkin inspire. Kalau dia nggak punya core value itu hanya jadi kayak motivator yang kita sering lihat di mana, di YouTube ya, yang by script tapi nggak meaningful apa yang dia omongin. Dan itu sering terjadi, terutama kalau kita leading big organization. Misalnya bayangkan misalnya harus leading kayak big BUMN gitu kan, terus Anda harus ngomong di town hall meeting to inspire your employee. Apa yang Anda akan katakan? Oke? Kalau kita nggak punya value-nya, apapun yang kita katakan itu cuma seperti kata-kata motivator. People will not follow. People will not inspire to do. Oke? So, saya nggak punya jawaban trivial untuk how to manage, how to inspire. Saya cuma punya gambaran ya, bahwa to manage is to understand each uniqueness of each individual. To inspire itu adalah to build your inner value, core value, yang worth buat orang lain to follow. Kita nggak bisa bilang bahwa kita punya core value dalam semalam. Ini butuh proses panjang. Butuh bikin kesalahan, butuh banyak hal ya. Saya sering bilang ke new manager yang bukan masalah by born, ya. Every day is your test. Are you worth to be a leader or not? Setiap hari dia akan dapat tes-tes kecil yang menguji core value-nya, apakah dia worth untuk di-follow apa enggak. Oke? Dan kalau dia nggak punya core value, it's just about time their people living, it's just about time productivity menurun, nggak ada impact yang dia lakukan, gitu ya.